Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan analisis laporan keuangan dari PT Ace Hardware Indonesia Tbk. Berikut ini adalah hal-hal yang akan kami bahas. Adapun dalam kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama ada Aisyah Mia Fazira, ada Andika Amalia, lalu ada Brenda Aurelia Farizal, lalu ada saya sendiri Kurniati, kemudian yang terakhir ada Putri Tahta Nadia. Ya, sebelum kami membahas soal analisis laporan keuangan, kami akan menjelaskan terlebih dahulu kira-kira perusahaan PT Ace Hardware Indonesia itu perusahaan seperti apa. Jadi, perusahaan ini adalah sebuah perusahaan retail yang bergerak dalam bidang perlengkapan rumah dan produk gaya hidup. Pada akhir tahun 2016, perusahaan ini mengelola jaringan dari 129 toko retail di 34 kota besar di Indonesia. Ace Hardware adalah salah satu jaringan modern terbesar dari bisnis retail perlengkapan rumah dan gaya hidup di Indonesia. Ace Hardware Indonesia adalah pemegang waralaba atau franchise merek Ace Hardware yang ditunjuk oleh Ace Hardware Corporation yang berbasis di Amerika Serikat. Analisis horizontal merupakan analisis laporan keuangan dengan menyajikan laporan keuangan beberapa periode dari suatu perusahaan. Analisis horizontal memungkinkan membaca untuk mendapatkan informasi untuk mengetahui apakah terjadi peningkatan atau penurunan pada jumlah aset, liabilitas, maupun ekuitas perusahaan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jumlah peningkatan atau penurunan ini direpresentasikan dalam bentuk presentasi yang didapatkan dari formula nilai tahun 2022 dikurangi nilai tahun 2021 dibagi nilai tahun 2021. Jenis analisis horizontal yang pertama adalah analisis horizontal dalam balance sheet. Berdasarkan perhitungan kami yang terpresentasi pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 telah terjadi peningkatan jumlah total aset sebesar 1% atau senilai 78.141.835 rupiah. Telah terjadi pula penurunan jumlah total liabilitas sebesar 17% atau sebesar 276.892.211.222 rupiah. Serta telah terjadi peningkatan total ekuitas sebesar 6% atau sebesar 355.8.353.057 rupiah. Dengan total kewajiban dan ekuitas meningkat sebesar 1%, yakni sebesar 78.116.141.835 rupiah. Selanjutnya, analisis horizontal dalam income statement. Berdasarkan perhitungan kami yang terpresentasi pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 telah terjadi peningkatan jumlah nilai penjualan bersih sebesar 3% atau senilai 219.440.643.246 rupiah. Telah terjadi pula peningkatan nilai laba kotor sebesar 2% atau senilai 55.303.946.580 rupiah. Serta telah terjadi penurunan jumlah nilai laba bersih sebesar 10% atau sebesar 80.285.777.431 rupiah. Selanjutnya yang ketiga, analisis horizontal dalam retained earning statement. Berdasarkan perhitungan kami yang terpresentasi pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 telah terjadi penurunan jumlah nilai laba ditahan berjalan sebesar 3% atau senilai 18.270.213.621 rupiah. Dan penurunan nilai dividen sebesar 7% atau senilai 98.555.991.052 rupiah. Serta terjadi peningkatan
Jumlah nilai laba ditahan sebesar 11% atau senilai Rp99.355.713.880. Selanjutnya yaitu analisis vertikal. Analisis vertikal merupakan metode analisis laporan keuangan di mana setiap baris terdaftar sebagai persentase item lain untuk melakukan pengambilan keputusan yang bermanfaat. Di sini, setiap item baris pada laporan laba rugi dinyatakan sebagai persentase dari pendapatan penjualan dan setiap item baris pada neraca dinyatakan sebagai persentase dari total aset. Untuk menggunakan analisis vertikal, dapat digunakan formula seperti pada balance sheet, nilai tetap item dibagi nilai aset tetap, atau pada income statement, yaitu income statement dibagi total penjualan atau total sales. Yang pertama, analisis vertikal dalam balance sheet. Berdasarkan perhitungan kami yang terpresentasi pada tabel berikut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, nilai total aset lancar memenuhi proporsi 74% dari 100% nilai total aset. Yang disimpulkan terjadi peningkatan dibandingkan dengan pada tahun 2021 yakni senilai 72%. Total aset tidak lancar sebesar 26% yang mana persentase tersebut lebih rendah dibandingkan dengan proporsi total aset tidak lancar pada tahun 2021 yakni sebesar 28%. Nilai total liabilitas pada tahun 2022 memenuhi proporsi 18% dari 100% total kewajiban dan ekuitas. Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan sebesar 4% dari persentase total liabilitas pada tahun 2021 yang sebesar 22%. Sedangkan persentase nilai total ekuitas tahun 2022 mencapai 82% dari 100% total kewajiban dan ekuitas. Dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan sebesar 4% dari persentase total ekuitas tahun 2021 yang sebesar 78%. Yang kedua, ada analisis vertikal income statement. Berdasarkan perhitungan kami yang terpresentasi pada tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2022, nilai beban pokok penjualan memenuhi proporsi 52% dari 100% nilai penjualan bersih. Yang disimpulkan terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021, yakni 51%. Lalu nilai laba kotor sebesar 48%, yang mana persentasenya lebih rendah, meskipun nominalnya lebih besar dibandingkan proporsi nilai laba kotor pada tahun 2021, yakni 49%. Selanjutnya, nilai beban usaha, keuangan, dan lain-lain tidak mengalami perubahan jumlah persentase, namun meningkat secara nominal. Lalu, persentase laba sebelum pajak mengalami sedikit penurunan yang sangat tipis, yaitu 13% dari 14%. Dan yang terakhir, terdapat penurunan pada laba bersih sebesar 2% dari 12% menjadi 10%. Metode analisis yang ketiga adalah analisis likuiditas. Menurut Horne dan Wachowicz, pada tahun 2009, pengertian rasio likuiditas yaitu suatu pengukuran yang menunjukkan kemampuan aset lancar perusahaan untuk membiayai kewajiban atau utang jangka pendek. Semakin tinggi nilai rasio likuiditas, semakin baik kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek atau utang lancar. Pada dasarnya, rasio likuiditas ini merupakan hasil pembagian kas dan aset lancar lainnya dengan pinjaman jangka pendek dan kewajiban lancar. Rasio ini menunjukkan berapa kali kewajiban hutang jangka pendek dapat ditutupi oleh kas dan aset lancar lainnya. Jika nilainya lebih dari 1, maka berarti kewajiban jangka pendek dapat ditutupi sepenuhnya. Analisis likuiditas dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada current ratio, yang kedua acid test ratio, yang ketiga account receivable turnover, yang keempat inventory turnover. Analisis likuiditas yang pertama adalah current ratio. Current ratio adalah jenis analisis rasio keuangan yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar.
Current ratio dihitung berdasarkan rumus aset lancar dibagi dengan liabilitas lancar. Berdasarkan hasil analisis tim kami, pada tahun 2022, PT AS Hardware memiliki current ratio sebesar 8,01:1 dan rasio sebesar 7,2:1 pada tahun 2021. Sementara itu, current ratio industry average yang kami dapatkan dari 5 perusahaan sejenis adalah 3,95:1. Artinya, PT AS Hardware memiliki likuiditas dan kesehatan keuangan perusahaan yang lebih baik daripada 5 perusahaan sejenisnya. Jenis analisis likuiditas yang kedua adalah exit test ratio. Exit test ratio adalah ukuran seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek saat ini. Exit test ratio diperoleh dari harta lancar perusahaan yang dikurangi dengan persediaan perusahaan lalu dibagi dengan utang lancar. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami pada tahun 2022 dan 2021, PT AS Hardware memiliki exit test ratio sebesar 4,1/1. Sementara itu, industri average yang kami dapatkan dari 5 perusahaan sejenisnya adalah 1,52/1. Artinya, PT AS Hardware memiliki likuiditas dan kesehatan keuangan perusahaan yang lebih baik daripada 5 perusahaan sejenisnya. Analisis likuiditas yang ketiga ada account receivable turnover. Account receivable turnover atau rasio perputaran piutang adalah rasio yang digunakan agar bisa menilai kurun waktu penagihan piutang selama satu periode atau bahkan berapa kali uang yang tertanam dalam bentuk piutang. Hasil rasio perputaran piutang diperoleh dari net sales atau penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang, yakni piutang awal periode ditambah piutang akhir periode dan dibagi 2. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, pada tahun 2022, rasio perputaran piutang PT AS Hardware adalah sebesar 89 kali. Sedangkan pada tahun 2021, rasio perputaran piutang PT AS Hardware adalah sebesar 62 kali. Sementara itu, industry average yang kami dapatkan dari 5 perusahaan sejenis adalah sebesar 59 kali. Artinya, PT AS Hardware mampu mengumpulkan atau menagih piutangnya lebih cepat daripada 5 perusahaan sejenisnya. Analisis likuiditas yang terakhir adalah inventory turnover. Inventory turnover atau rasio perputaran persediaan digunakan agar bisa menilai lamanya waktu yang diperlukan oleh perusahaan dalam menjual persediaannya. Rasio ini menunjukkan berapa kali jumlah persediaan barang dagangan diganti dalam 1 tahun. Dijual dan diganti. Hasil rasio perputaran persediaan diperoleh dari harga pokok penjualan atau beban pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan, yakni persediaan awal periode ditambah persediaan akhir periode lalu dibagi 2. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, pada tahun 2022, rasio perputaran persediaan PT AS Hardware adalah sebanyak 1,34 kali dan menyerahkan inventaris setiap 270 hari. Sedangkan pada tahun 2021, rasio perputaran persediaan PT AS Hardware adalah sebanyak 1,38 kali dan menyerahkan inventaris setiap 264 hari. Sementara itu, industry average yang kami dapatkan dari 5 perusahaan sejenis adalah sebanyak 2,3 kali dan menyerahkan inventaris setiap 205 hari. Artinya, PT AS Hardware memerlukan waktu lebih lama dalam menjual persediaannya daripada 5 perusahaan sejenisnya. Metode analisis yang keempat adalah analisis profitabilitas. Menurut Sharman, rasio profitabilitas atau profitability ratios adalah suatu ukuran untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari aktivitas penjualan atau aktivitas investasi. Rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas ini berfungsi untuk melihat histori keuntungan perusahaan dari waktu ke waktu. Semakin tinggi nilai rasio profitabilitas, semakin baik kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Analisis profitabilitas
terbagi menjadi 7 jenis, yaitu profit margin, asset turnover, return on asset, return on common stockholders equity, earning per share atau EPS, price earnings atau PE ratio, lalu yang terakhir payout ratio. Berikut merupakan analisis profitabilitas profit margin. Profit margin adalah salah satu rasio profitabilitas yang paling umum digunakan sebagai ukuran dasar berapa banyak uang yang telah dihasilkan dalam suatu periode. Besarannya biasanya disajikan dengan persentase banyak uang yang dihasilkan perusahaan per transaksi. Semakin tinggi profit margin, maka bisnis semakin menguntungkan. Rumusnya yaitu profit margin sama dengan net income per annual sales kali 100%. Berdasarkan hasil analisis dari kelompok kami, pada tahun 2022, PT Aceh Hardware memiliki dividen profit margin sebesar 48,32% dan 49,09% pada tahun 2021. Sementara itu, industri average dari profit margin 5 perusahaan sejenis adalah sebesar 27,43%. Kesimpulannya, PT Aceh Hardware memiliki dividen profit margin yang lebih besar daripada 5 perusahaan sejenisnya. Meskipun terjadi penurunan angka profit margin dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021. Selanjutnya ada analisis profitabilitas dari aset turnover. Aset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa jumlah penjualan yang akan dihasilkan setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rumusnya yaitu net sales atau total penjualan dibagi total aset. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami pada tahun 2022, PT Aceh Hardware memiliki dividen aset turnover sebesar 10,54% serta 10,75% pada tahun 2021. Sementara itu, industri average dari aset turnover 5 perusahaan sejenis sebesar 1,09%. Merujuk pada hasil analisis tersebut, mengindikasikan bahwa PT Aceh Hardware memiliki dividen yang aset turnover yang lebih besar daripada 5 perusahaan sejenisnya. Yang ketiga, analisis profitabilitas dari return on asset. Return on asset atau ROA merupakan sebuah alat yang memiliki fungsi untuk menilai bagaimana kemampuan aset perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan melakukan penilaian pada aset yang ada, perusahaan bisa memprediksi jumlah keuntungan yang akan didapatnya. Rumusnya yaitu operating income per total asset. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami pada tahun 2022, PT Aceh Hardware memiliki dividen return on asset sebesar 9,73% dan 10,95% pada tahun 2021. Sementara itu, industri average dari 5 perusahaan yang sejenis memiliki return on asset sebesar 14,65%. Merujuk pada hasil analisis tersebut, PT Aceh Hardware memiliki dividen return on asset yang lebih rendah daripada 5 perusahaan sejenisnya. Ya, selanjutnya adalah Return on Common Stockholders Equity atau ROCE. Adalah ukuran yang digunakan investor untuk menilai seberapa baik perusahaan menggunakan dana investasi untuk menghasilkan keuntungan. Seringkali, mengetahui laba atas ekuitas lebih penting bagi pemegang saham daripada mengetahui laba atas investasi. Adapun rumusnya adalah net income dibagi average common stockholders equity dikali 100. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, pada tahun 2022, PT Ace Hardware Indonesia memiliki ROCE sebesar 11,61% dan 12,84% pada tahun 2021.
Sementara itu, industri average dari 5 perusahaan sejenis adalah 8,32%. Merujuk kepada hasil analisis tersebut, PT Ace Hardware Indonesia memiliki ROCE yang lebih besar daripada 5 perusahaan sejenisnya. Nah, untuk data untuk nilai dari setiap perusahaan, nilai ROCE dari setiap perusahaan ada di slide ini ya, ada di tabel sebelah kanan, bisa dilihat. Jadi ini adalah hasil perhitungan kami dengan menggunakan rumus yang ada di sampingnya ya. Jadi kami menghitung, maka telah ditemukan bahwa nilai ROCE yang paling tinggi adalah dimiliki oleh Ace Hardware. Lalu yang paling rendah dimiliki oleh Cleanco sebesar minus 4,85%. Ya, selanjutnya adalah earning per share. Earning per share atau EPS adalah rumus perhitungan laba dan valuasi saham perusahaan. Earning per share adalah indikator penting untuk mengetahui valuasi nilai sebuah saham perusahaan. Seperti yang diketahui, tujuan utama suatu perusahaan adalah untuk mendapatkan keuntungan kepada pengelola dan pemegang saham. Adapun rumusnya adalah net income dibagi weighted average common shares outstanding. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, pada tahun 2022 PT Ace Hardware memiliki EPS sebesar 38,80% dan 40,38% pada tahun 2021. Sementara itu, industri average dari 5 perusahaan sejenis adalah 4,50%. Maka merujuk pada hasil analisis tersebut, PT Ace Hardware memiliki EPS lebih besar daripada 5 perusahaan sejenis lainnya. Adapun data dari perhitungan EPS 5 perusahaan sejenis lainnya bisa dilihat di tabel sebelah kiri. Kemudian selanjutnya adalah price earning ratio atau disingkat sebagai PER. PER adalah rasio yang digunakan untuk menilai mahal murahnya saham berdasarkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih. Laba bersih dalam hal ini adalah laba bersih per saham. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, pada tahun 2022 PT Ace Hardware memiliki PER sebesar 12,73% dan 31,72% pada tahun 2021. Sementara itu, industri average dari 5 perusahaan sejenis PT Ace Hardware adalah 3,40%. Merujuk kepada hasil tersebut, PT Ace Hardware memiliki PER yang lebih besar daripada 5 perusahaan sejenisnya. Adapun data dari perhitungan PER setiap perusahaan bisa dilihat pada tabel di sebelah kiri. Jenis analisis profitabilitas yang terakhir adalah dividend payout ratio. Dividend payout ratio merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur persentase laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen untuk periode waktu tertentu, biasanya dalam 1 tahun. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa tinggi porsi keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham atau investor dan porsi keuntungan yang digunakan untuk mendanai kelangsungan operasional perusahaan. Untuk mendapatkan dividen payout ratio, formula yang digunakan adalah dividen dibagi laba bersih dan dikali 100%. Berdasarkan hasil analisis kelompok kami, pada tahun 2022, PT Ace Hardware memiliki dividen payout ratio sebesar 0,52, 32, 84, 2941 atau 52,33% dan 0,78, 0950, 3733 atau 78,10% pada tahun 2021. Sementara itu, industri average dari 5 perusahaan sejenis PT Ace Hardware adalah 0,11, 637, 02175 atau 11,64%. Merujuk kepada hasil analisis tersebut, PT Ace Hardware memiliki dividen payout ratio yang lebih besar daripada 5 perusahaan sejenisnya. Analisis solvabilitas.
Rasio solvabilitas atau solvency ratio, atau sering juga disebut dengan rasio leverage ratio, adalah suatu rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya seperti pembayaran bunga atas hutang, pembayaran pokok akhir atas hutang, dan kewajiban-kewajiban tetap lainnya. Rasio solvabilitas atau rasio leverage ini membandingkan keseluruhan beban hutang perusahaan terhadap aset atau ekuitasnya. Dengan kata lain, rasio ini menunjukkan seberapa banyak aset perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham dibandingkan dengan aset yang dimiliki oleh kreditor atau pemberi hutang. Analisis solvabilitas dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada debt to total asset ratio, dan yang kedua ada time interest earned ratio. Yang pertama, analisis solvabilitas jenis debt to total asset ratio. Debt to total asset ratio merupakan rasio yang mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutup oleh aktiva. Semakin kecil rasionya, semakin aman atau solvable. Persentase debt to total asset ratio dihitung menggunakan rumus total liabilitas dibagi dengan total aset. Hasil analisis kelompok kami menunjukkan bahwa PT AS Hardware memiliki debt to total asset ratio sebesar 18% di tahun 2022 dan 22% di tahun 2021. Hal ini berarti PT AS Hardware memiliki rasio hutang yang terbilang aman dan lebih solvable dari 5 perusahaan sejenis dengan rata-rata 34,4%. Jenis analisis solvabilitas yang terakhir adalah time interest earned ratio. Time interest earned ratio ini merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran bunga dan hutang-hutangnya. Oleh karena itu, time interest earned ratio sering juga disebut dengan interest coverage ratio. Pada analisis ini, kami memperoleh time interest ratio dari EBT atau earning before tax ditambah interest dan dibagi dengan interest. Hasil analisis kelompok kami menunjukkan bahwa PT AS Hardware memiliki time interest earned ratio sebesar 19 kali di tahun 2022 dan 26 kali di 2021. Artinya, PT AS Hardware memiliki pendapatan yang 19 kali lebih besar dari beban bunga di tahun 2022 dan pendapatan 26 kali lebih besar daripada beban bunga di tahun 2021. Sementara itu, industri average yang kami peroleh dari 5 perusahaan sejenis berjumlah 508 kali. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisis laporan keuangan PT AS Hardware Tbk. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.